Oke, kita kemarin sampai latihan 2 saya rasa ya. Maka di buku berikutnya. Oke, di buku berikutnya adalah ini. 1.22 sifat-sifat pada penjumlahan pada bilangan bulat. Ini satu dunia ini tahu kecuali kalian, makanya diajarin ya. Yang pertama adalah sifat komutatif. Ya, yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu pertukaran. Boleh ditukar-tukar. Contoh, saya buat daftar penjumlahan. Bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama berada di sebelah kiri, minus 3 sampai 3. Bilangan kedua juga sama, minus 3 sampai 3. Kamu lihat, minus 3 tambah dengan minus 3 hasilnya minus 6. Minus 3 tambah dengan minus 2 hasilnya minus 5. Yang ini, minus 2 tambah minus 3 hasilnya juga minus 5. Maka itu disebut dengan nama komutatif ini. Nampak? Komutatif 5 dan 5 ya. Oke, berikutnya juga kayak gini. Minus 3 tambah 3 hasilnya 0. Berikutnya, minus 3 ditambah dengan minus 3 di sini 0 juga kan? Nampak nggak? Nah, jadi kira-kira itu kalau di bilangannya itu boleh bolak-balik namanya komutatif. Oke. Dibilang di sini, letak bilangan-bilangan pada daftar hasil penjumlahan di atas dinyatakan simetris. Simetris itu tahu apa? Bercermin. Nampak ini ada diagonal utama ya. Minus 5, minus 5, minus 4, minus 4, minus 4, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini adalah bilangan bulat. Oke, jadi untuk sifat bilangan bulat ini yang perlu kamu ingat. Nanti dicatat ya, diingat. A tambah B itu bakalan sama dengan B tambah A. Sifat daripada bilangan bulat. Yang kedua adalah unsur identitas pada penjumlahan. Unsur identitas pada penjumlahan. Pada penjumlahan, identitas itu seperti ini. 0 tambah minus 2 hasilnya adalah minus 2. 0 tambah minus 1 hasilnya adalah minus 1. 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah, kamu lihat. Di sebelah kanan ini dengan hasil kan selalu sama, betul? Karena ini adalah bilangan 0. Di sebelah sini juga sama. Minus 2 tambah 0 hasilnya minus 2. Dan seterusnya. Nampak? Jadi kalau kamu menjumlahkan sebuah bilangan dengan bilangan 0, kamu akan dapat bilangan itu sendiri. Ya, jadi dapatlah menjadi satu sifat yang baru. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, itu akan jadi A. Maka unsur identitas itu adalah 0. Unsur identitasnya ya, unsurnya. Unsur identitasnya itu adalah 0. Nah, ini kamu ingat nanti. Identitas pada penjumlahan itu adalah 0. Oke. Yang ketiga adalah sifat asosiatif. Asosiatif itu, kamu pernah dengar istilah asosiasi ya? Asosiasi itu kan perkumpulan itu. Nah, ini juga sama. Asosiatif perkumpulan ataupun pengelompokan. Oke, kamu lihat. Ada bilangan yang pertama adalah 68, 68, 44, dan 56. Saya mengelompokkan menggunakan dua cara. Ini dua bilangan yang ada di depan saya kumpulkan dulu. Yang ini saya belakangan. Oke, di depan dapat 112 tambah 56 hasil 168. Ini secara tidak sengaja pada saat kita menghubungkan yang bawah ini juga 68 tambah 100 hasil 168 kan? Hasilnya sama. Hasilnya sama itu karena memang di bilangan bulat itu boleh ya. Di bilangan bulat itu boleh. Itu namanya sifat asosiatif. Itu namanya pengelompokan. Anda boleh menyelesaikan yang depan dulu atau yang belakang dulu. Ya, itu di asosiatif boleh. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penjumlahan 3 bilangan bulat akan memperoleh hasil yang sama walaupun dilakukan pengelompokan bilangan yang berbeda. Kan tadi udah nampak ya, pengelompokan yang berbeda dia hasilnya harus sama. Kecuali kamu jumlahkannya bilangannya salah. Itu nggak tahu lah saya. Ya. Sifat asosiatif bentuknya seperti ini. Kamu boleh main depan belakang, depan duluan baru belakang, terserah. Oke. Yang terakhir adalah sifat tertutup. Tertutup itu artinya
penjumlahan berikut ini sifatnya tertutup. Kenapa? Kalau misalkan bilangan bulat tambah dengan bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat. Itu namanya sifat tertutup. Oke. Nah, jadi kita kasih contoh yang sederhana. Kita kasih contoh yang sederhananya gimana ya? Nah, murid pasti berteman dengan kawan sekelasnya ya kan? Itu udah pasti kan? Nah, Anda kalau kelas 7, berarti Anda berteman dengan kelas 7. Itu yang sudah seharusnya, yang normalnya. Ya, Anda kalau berhubungan dengan orang yang lain yang tidak sekelas dengan Anda, itu udah bukan sifat tertutup lagi, itu udah sifat terbuka. Ya, di dalam sekolah itu harus sifatnya tertutup. Ya, Anda hanya boleh berhubungan dengan kelas di ruangan Anda atau berhubungan dengan guru ya, kira-kira seperti itu. Karena kegiatan belajar mengajarnya seperti itu ya. Jadi ini juga sama. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C, maka dipastikan C-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi nggak ada bilangan yang aneh-aneh itu nanti jadinya gitu loh. Ya, sifat bilangan bulat itu yang kamu ingat ya. Oke, good. Saya kasih step di sini sedikit. Nah, kamu boleh lihat, saya tunggu beberapa detik. Nah, ini latihan 3 ya, nanti dikerjakan. Saya tunggu, bagi ada yang mau mencatat, silakan dicatat ya. Ini halaman nomor 1, 2, 3, 4A masih ya. Saya tunggu sebentar, atau nanti kalau nggak sempat, Anda boleh pause video. Anda boleh pause, saya rasa cukup besar ini. Anda bisa nengok ya. Oke, berikutnya 4A, lanjut ke 4B. Nah, sampai sini dia. Berarti cuma 6 soal saja. Anda tolong menyelesaikan itu. Oke, next. Saya sudah freeze sebentar ya. Anda boleh lanjut. Next, halaman berikutnya. Pengurangan. Nah, pengurangan adalah pengurangan bilangan bulat. Kita harus nyatakan dulu sebagai inverse atau lawan daripada suatu bilangan. Contoh, minus 4 lawannya dari 4. Atau kita balik, 4 lawannya minus 4. Nah, ini lawannya maksudnya seperti apa? 0 ini adalah titik netral. 0 ini adalah titik netral. Jarak ke kanan 1, ke kiri 1. Nah, kalau ke kanan ditulisnya positif, ke kiri ditulisnya negatif. Ya, jadi kalau mempunyai jarak yang sama, kamu jumlahkan, dia pasti kembali ke 0. Ya, itu namanya inverse. Itu namanya inverse. 1 menjadi minus 1. 2 menjadi minus 2. Artinya ambil kebalikannya. Dari garis bilangan tadi ya, ambil garis bilangannya. Gampang ini. Lawan daripada A adalah minus A. Lawan daripada minus A adalah A kembali. Next, pengurangan. Pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan minus. Kalau kamu di SD mempelajarinya dengan jelas, harusnya nggak masalah. Oke. Sifat tertutup pada bilangan, pada pengurangan. Sama ini dengan sifat penjumlahan tadi ya, saya lewati aja deh. Ya, tapi kamu boleh baca contoh-contohnya nanti ya. Next. Oke, ini juga next. Sama, kalau bilangan bulat dikurang-kurangin, hasilnya harus bilangan bulat. Next. Oops, latihan 4. Tulislah lawan dari bilangan bulat berikut. Gampang. 7 menjadi minus 7. 12 menjadi minus 12. Dan seterusnya. Oke, salin dan lengkapi. Saya rasa nggak ada masalah. Hitunglah pengurangan. Gampang hasilnya. Anda disuruh membuktikan apa P kurang Q sama dengan Q kurang P. Kalau sama, Anda bilang sama. Kalau tidak, Anda bilang tidak. Apakah pengurangan bersifat komutatif? Komutatif kan kayak gini kan, P kurang Q dengan Q kurang P. Kalau sama, jawaban B Anda sama, maka C jawabannya iya, berlaku. Tapi kalau kamu dapatkan tidak sama, maka jawaban C-nya itu adalah tidak berlaku. Terus yang 4A, kira-kira dia mau buat apa? Asosiatif nih. Anda buktikan sendiri. 4A ya, 4A, B, C. Kalau terlambat, boleh di stop videonya. Nggak usah heboh ya. Sederhanakan nomor 5A. Gampang, tinggal ngitung-ngitung aja nih. 6 soal cerita. Oke, sejauh ini ada pertanyaan?
Kalau ada boleh kirimkan ke WA grup ya, WA sekolah yang ada grupnya. Tanya, Pak saya mau bertanya bla bla bla, seperti itu. Oke? Kalau tidak ada masalah, saya selesai. Terima kasih.